Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Ketemu lagi di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas bab 1 untuk muatan pelajaran PLBJ dengan tema atau dengan judul Lagu Sirih Kuning. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini adalah yang pertama mengenal lagu Sirih Kuning, lalu yang kedua adalah mampu menyanyikan lagu Sirih Kuning dengan baik. Kedua tujuan ini harus kita capai ya pada video pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah memahami materi-materi yang akan saya jelaskan. Ayo menyimak. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Anak-anak kelas 5 tampak cerah dan segar. Jadi ini ada anak-anak kelas 5 ya. Ini foto diambil dari satu sisi di mana hanya beberapa orang. Padahal seharusnya ada banyak siswanya ya. Mereka sudah saling mengenal sejak kelas 4. Husni duduk sebangku dengan Marco. Nah, jadi di sini ada Husni dan ada Marco. Bu guru masuk ke dalam kelas kemudian menanyakan perasaan anak-anak menjadi kelas 5. Kemudian bu guru memulai pelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu Sirih Kuning yang ditempel di papan tulis. Jadi ketika bu gurunya sudah mulai masuk, kemudian menanyakan kabarnya, lalu bu gurunya menyanyikan lagu Sirih Kuning yang sebelumnya poster ini yang berisi tentang lagu Sirih Kuning sudah ditempel di papan tulis. Ayo membaca. A. Mengenal lagu Sirih Kuning. Lagu Sirih Kuning menjadi lagu Betawi yang diminati karena nadanya yang enak didengarkan dan syairnya yang indah. Lagu ini awalnya dimainkan dengan alat musik gambang kromong. Lagu Sirih Kuning dalam kesenian Betawi termasuk dalam kelompok lagu sayur atau pop. Lagu jenis ini sengaja diciptakan untuk ngibing, yaitu menari. Pencipta lagu Sirih Kuning hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Dalam bahasa Melayu, Sirih Kuning memiliki arti gadis belia nan elok. Memahami makna syair lagu Sirih Kuning dapat ditinjau dari aspek logika, etika, dan estetika dan praktika, yaitu yang pertama dari aspek logika adalah aspek yang mempersoalkan tentang kebenaran. Aspek ini ditandai dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti-bukti ilmiah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Aspek etika adalah nilai yang terkait dengan adat kebiasaan, akhlak, watak, sikap, perasaan, dan cara berpikir. Aspek ini membahas perilaku yang mengandung nilai moral berdasarkan norma-norma serta tindakan-tindakan yang baik. Ketiga, aspek estetika adalah aspek yang mengulas segala sesuatu berkenaan dengan keindahan, hal-hal yang berkesan bagi panca indera dan menimbulkan kesan yang kuat terhadap hal yang diamati. Ini dari aspek estetika. Lalu yang terakhir adalah aspek praktika. Adalah aspek yang mengenal sesuatu berguna atau tidak berguna. Berguna artinya ditinjau dari nilai kebermanfaatannya. Jadi 4 hal ini adalah 4 aspek yang kita harus pahami ketika menyanyikan lagu Sirih Kuning. Nah, ini lagunya sendiri ya, lagu Sirih Kuning. Kalau tidak nona, karena bulan sayang, tidaklah bintang ya nona, tidaklah bintang ya nona, meninggi hari. Nah, ini contoh lagu dari Sirih Kuning. Silakan kamu mengulang kembali, menyanyikan dengan semangat dan ceria.
Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Aspek yang terkandung dalam syair lagu Sirih Kuning. Sebelumnya ya kita sudah bahas aspek-aspeknya ya, terdiri dari 4 aspek. Namun di sini kita akan membahasnya di dalam lagu syair Sirih Kuning itu sendiri. Yang pertama adalah syairnya, kalau tidak karena bulan, tidaklah bintang meninggi hari. Maknanya adalah karena ada bulan yang terlihat besar, maka bintang yang sebenarnya jauh lebih besar jika ketinggiannya sama dengan bulan. Nah, ini aspek logika, aspek yang bisa dinilai dengan kebenaran. Kemudian yang kedua, syair yang kedua adalah, kalau tidak karena Tuhan, tidaklah kami sampai kemari. Maknanya adalah menunjukkan sopan santun dan menghargai peran atau jasa seseorang. Aspeknya adalah aspek etika. Ketiga, syairnya, kalau tidak karena bulan, sayang, tidaklah bintang meninggi hari. Kalau tidak karena Tuhan, sayang, tidaklah sampai kemari. Maknanya, menunjukkan keindahan pantun dengan rima ABAB. Nah, ABAB itu maksudnya yang di sini ya. Kata atau huruf terakhir dalam setiap baitnya G, I, G, I. Berarti ini ABAB. Ini aspek estetika. Jadi keindahan dalam memahami atau menyanyikan lagu syair itu sendiri. Yang keempat, syairnya adalah, kalau tidak karena Tuhan, tidaklah kami sampai kemari. Maknanya adalah menggambarkan makna keberadaan seseorang yang memberikan keberanian dan dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini aspeknya adalah aspek praktika, aspek yang dinilai untuk kebermanfaatan. Mudah-mudahan di sini kita sudah bisa memahami makna-makna yang terdapat pada syair lagu Sirih Kuning dari 4 aspek, yaitu logika, etika, estetika, dan praktika. Ketika menyanyikan lagu Sirih Kuning dapat diiringi dengan gerakan-gerakan lengan yang luas. Misalnya, melenggangkan tangan, mengangkat salah satu tangan ke bahu secara bergantian, mengayunkan lengan ke depan dan ke belakang secara bergantian. Jadi ketika menyanyikan lagu Sirih Kuning adalah lagu yang sebenarnya di awalnya sudah kita utarakan ya, lagunya ini diciptakan untuk mengiringi ngibing atau menari. Jadi makanya ketika menyanyikan lagunya boleh kita iringi bersamaan dengan gerakan-gerakan tubuh kita. Di sini tangan. Begitu juga dengan kaki ya. Selain itu dapat digabungkan dengan gerakan kaki dan badan. Misalnya kaki melangkah ke kanan dan ke kiri atau maju mundur bergantian. Sedangkan gerakan badan dilakukan dengan membungkukkan dan menegakkan badan. Inilah cara menyanyikan lagu Sirih Kuning dengan melakukan gerakan-gerakan yang luas. B. Nilai luhur yang terkandung dalam lagu Sirih Kuning. Jadi setiap tradisional yang kita pelajari, baik tradisional Betawi maupun Indonesia, pada dasarnya mengandung, khusus lagu Sirih Kuning, pertama adalah cinta budaya lokal. Lagu Sirih Kuning merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional Betawi yang cukup mendapatkan tempat di hati masyarakat. Alasannya, lagu Sirih Kuning nadanya yang enak didengar dan syairnya yang indah dan bermakna. Nah, ini adalah bagian dari cinta budaya lokal. Kalau kita mau melestarikan, menjaga, dan memeliharanya, itu sama halnya dengan kita cinta budaya lokal. Kedua adalah kreativitas, nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Lagu Sirih Kuning dan kedalaman makna syairnya menunjukkan tingkat kreativitas yang tinggi dari pencipta lagu tersebut. Jadi yang menyanyikan, yang menciptakan terutama dengan syair yang tinggi kreativitasnya, ini harus kita nikmati dengan cara yang berkreatif juga dalam menyanyikannya, yaitu dengan gerakan-gerakan badan yang luas. Ketiga adalah keindahan, nilai luhur yang bisa kita nikmati atau rasakan. Syair dan makna syair lagu Sirih Kuning menyimpan keindahan bahasa yang bernilai tinggi, keindahan pilihan kata,
Susunan kalimat dan makna yang dikandungnya menyentuh relung hati. Keindahan semacam ini memperkaya khasanah batin kita. Nah, inilah yang dapat kita rasakan ya dari menyanyikan lagu Sirih Kuning. Keempat adalah kegembiraan. Nada dan irama lagu Sirih Kuning yang terceria membawa kegembiraan bagi siapapun yang mendengarnya. Jadi yang menyanyikan, mendengarkan, menikmati lagunya mendapatkan kegembiraan tersendiri bagi penikmatnya. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal latihan berikut, terdiri dari 4 soal, di mana soalnya diambil dari video pembelajaran kita kali ini. Silakan kamu mengulang video ini berkali-kali, bahkan kalau kamu membutuhkan, agar kamu dapat menemukan jawaban-jawaban yang kamu ingin cari berdasarkan soal latihan ini. Jawablah soal latihan ini dengan jawaban yang benar dan tepat, sesuai dengan kemampuan kamu sendiri, tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Demikianlah pembahasan kita pada bab 1 PLBJ dengan materi Sirih Kuning atau lagu Sirih Kuning. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.